كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام. Ada di lantai 5 Hotel Al Haram. Sekarang jam berapa ya? Jam 7.30 waktu Madinah. Ini kamar kita. Jadi katanya nanti dia kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau cari dulu. Ini kamarnya. Ini azan ya. Jangan sobek aja ya. Jangan. Nah, ininya. Jadi kita mana jam-jam yang bukan. Itu jam-jam semua karena kan kita nggak ada botol. Masjid Nabawi. Sekarang pukul 3.45 menjelang waktu subuh. Waktu Madinah. Kita mau sholat subuh ya. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya udah bisa kena bau. Masya Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله Selasa tanggal 13 ini suasana selepas sholat subuh. Masya Allah, itu pintu 25. Sekarang kita menuju pintu 26. Saya secara Al-Haram itu bertepatan dekat banget ke pintu 26. Pintu 26. Nah, yang itu masuk hotel itu dekat banget dari pintu 26. Sekarang di kamar. Ya Allah. Ya. Jauh dari sekitar
300 meter. Nggak sampai. Udaranya dingin, sejuk banget. Masya Allah. Bikin kangen. Toko-tokonya pada startup. Sabah H&M juga ada H&M. Banyak keren. Banyak tuh lurus terus tuh hotelnya, nanti belok kanan pintu. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita awali perjalanan dengan membaca doa syafaat dengan harapan semoga Allah senantiasa menyertai kita di perjalanan sampai kita kembali ke hotel untuk persiapan Bapak Ibu sholat zuhur di Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa min al-'amali ma tuhibbu wa tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa'fu 'anna bu'dahu. Allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'sa'i as-safari wa sa'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi aslim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti begitu kita turun sebelum Antum depan-depan aja. Saya mau lihat. Digeletakin gitu. Sampai. Itu buat anak-anak kirafa. Itu kalau mau mentah itu. Mana? Hasilnya mana? Ada juga. Ayah, cowok kau mana? Oh, Adil. Itu menuju ke Masjidil Haram, tulisannya gitu. Masya Allah, ini hati sudah bergetar Bapak Ibu. Sekarang wallahu alam. Sekarang wallahu alam, ya. Apalagi cuma lihat tulisan, apalagi melihat Masjidil Haram, belum lagi masuk melihat Ka'bah. Masya Allah, biasanya air mata tidak bisa langsung terbendung Bapak Ibu, mengucur dengan deras seperti Masya Allah. Seperti itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hati kita benar-benar dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan hati kita keras, ya. Kalau hati kita keras, Bapak Ibu, sebelum kita jauh, mari kita salam ke ahli Baqi'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal Baqi'. Ya ahlal Baqi'. Al-Farqad. Jazakumullah khairal jaza an ummati Rasul. Sekarang lagi ada di Jabal Uhud. Hari apa sekarang? Hari Selasa.
puasa tanggal 14 Maret. Hai, itu Jabal Uhudnya tuh, Jabal Uhudnya. Tempat terjadinya di mana peperangan Perang Badar, perang terbesar zaman Nabi Muhammad SAW melawan para kafir. Mataharinya terik banget, tapi udaranya sejuk, anginnya dingin. Itu rombongan kita, ketua rombongannya tuh. Kata siapa? Hah? Siapa? Siap. Di Jabal Uhud, Gunung Uhud. Hai, itu Jabal Uhudnya tuh, Jabal Uhudnya. Tempat terjadinya di mana peperangan Perang Badar, perang terbesar zaman Nabi SAW melawan Hadir Rama. Ayah ada di pintu 22. Ya, kita mau liatin Guru. ada mana ya kamera. Ini nih. Kayak begini. Nah, bisa ya? Apaan? katanya kalau itu mahal kata si Rama yang tahu wipak Oh, tadi ya. kata enggak kata dia kalau kurma ini kurang ya maksudnya emang mungkin di perkebunan kurma kan Madinah terkenal kurma Madinah Jadi apa? kita kalau ke pasar kurma kan Iya, maksudnya kan kurma bocah hamil aja ya. kurma muda Hamil. hampir ada pakai cadar juga nyangkut kalau Eka pakai cadar morosot Ya, panas. Apaan? roti yang croissant yang Seven itu di Daud juga ada nanti di Daud Tapi jangan begitu. iya makanya dia pakai kalau Gedean. iya ada yang segede kalau kita pengen nyobain cuma Rp1 Iya. Ini pegang. Kita ada di mana? Ada di Mesir kita. Di Mesir. Di Mesir. Madinah tanggal di Masjid Nabawi, Masya Allah ada di Nabawi pintu 25. Madinah tanggal berapa kita hari ini? Tanggal 12.
Ayo kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Bergandengan tangan. Boleh nggak? Kita belum foto di sini ya. Siang-siang. Setengah 3 berarti. Cuma kalian lihat di sini ya. Kok gitu? Ada Indonesia, orang Malaysia sama katanya. Indonesia. Dan Allah kami dia bakal dan dia Banyak perjalanannya ke sana. Iya. Dua-dua ini. Laki-laki ya. Nah ini. Nah, ini sih kedua nih. Gede. Bosnya udah sana. Oh, banyak makasih tuh. Sekarang juga pada di pasar juga. Jangan di Indonesia benar. Dari bagus tuh. Dari mana? Ada di Kesambi. Ini bintang itu ini. Ini bintang. Iya. Saya mau ke Bin Daud. Ya nanti panas. Oke, itu ya pakai foto ya. Itu ada gunung. Foto ya. Iya. Ada gunung. Pagi-pagi lah. Saya mau ke Bin Daud. Oke, sunglass ya. Biar matanya enggak rusak. Sudah. Dari sini tidak ada listrik. Raffi Ahmad. Ya coba lihatin forum ini sudah daerah di sana. Iya, ternyata kayak dulu dari. Ada sama-sama. Iya. Makanya nggak berani bawa ke masjid. Nah, kita ada di Makkah Madinah. Mana hotelnya tenangnya? Ada. Kaya namanya. Sana. Dari gate 4. Oh, Bapak Pak Harto. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di mana? Hari terakhir di kota Madinah. Burung. Tuh.
sekali di kota Madinah nih, mau jalan-jalan dulu. Ya. Ini gate 25. Kita di mana? Di depan masalah Masjid Nabawi. Gate 25 tempat yang sholatnya perempuan. Tempat sholatnya perempuan. Gate 25 26. Kita sekarang menuju ke gate 22. Kita lihat tempat sholatnya laki-laki. Aku 25 langsung 3 ya? Iya. 24 dulu. Anjir semua kali. 26 ada. Hari terakhir. Di kanan toko emas semua. Hah? Toko emas semua. Lihat. Iya. Ini polisi nih, pasang mobilnya bagus. Mobil itu dipakai polisi di sini ya. Ada Range Rover ya? Kacamata dulu lah. Kacamata. Jam berapa sekarang? Jam setengah 9 ya? Jam 9 kurang. Jam 9 kurang waktu Madinah. Nih gerbang 22. 22. Oh, laki-laki sini ya? Saya di sini. Iya. Kalau nginep di Al Madinah aja enak banget dan cowok. Iya. Hai. Nah, kita dari itu burung. Ya, ada di mana ya? Pintu 22. Tuh. Pintu 22. Oh. Masya Allah, kota Madinah. Aduh. Masya Allah. Hari ini hari terakhir di kota Madinah.
Jadi video enaknya adem ya. Buat nyapu jalanan, ngepel jalanan. Bandung kalau punya satu aja repot. Robot di ini ya. Di video ini. Ini orang Indonesia kayaknya. Orang Indonesia bukan? Kayaknya sih 9. Kita belum foto di sini sih. Ntar aja pas. Kiri kanan ini ya. Kiri kanan ini tertinggal sama saja. Ada ayam. Kita ngerekam pas lagi syai. Pakai handphone aja tapi. Tadi. Yang pas jalan terakhir. Yang pas rute terakhir ya. Sangat mantap begini tuh. 24 jam. Nih. Zam-Zam Tower. Ya, Masya Allah.
Mau ke Dandim. Setelah dari Dandim, Bapak Ibu kita akan langsung kembali ke hotel, ya kembali ke hotel untuk persiapan Bapak Ibu melaksanakan umroh yang kedua ini yang sama akan dilaksanakan siang hari pukul 2 setelah Bapak Ibu melaksanakan makan siang di hotel, sholat zuhur di hotel, ya kemungkinan nanti kita akan sampai di hotel. Karena apa? Tempat ini tempat diturunkannya azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sudah berada di Mina, Bapak Ibu. Inilah tenda-tenda yang siap menunggu kedatangan Bapak Ibu setiap tahunnya. Ya, tenda-tenda yang digunakan jamaah haji untuk melaksanakan mabit di Mina, Bapak Ibu. Disinilah jamaah haji 3 hari 3 malam bermalam di tenda ini, ya semuanya sudah dipersiapkan oleh negara, tentunya negara mereka masing-masing. Tergantung bagaimana negara memfasilitasi jamaah hajinya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan heran kalau negara itu Masya Allah fasilitasnya lebih baik dari negara ini, karena memang mungkin pemerintahan mereka jujur untuk jamaah hajinya memang benar-benar diperhatikan, Bapak Ibu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Mina, Bapak Ibu ya. Masya Allah, tenda-tenda yang Bapak Ibu lihat. Semoga Bapak Ibu secepatnya bisa merasakan untuk bermalam di tenda-tenda ini. Walaupun fasilitas seadanya, mungkin kasur, satu kasur bisa ditidur 3 orang, ya tapi Masya Allah nikmatnya itu tidak bisa diceritakan. Setiap jamaah punya pengalaman masing-masing tentunya, dan di sini juga tanpa pengetahuan, tanpa disadari oleh jamaah itu sendiri, sifat atau tabiat asli daripada jamaah itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebiasaan itu kalau kita makanya tanpa disadari akan berubah sendiri, Bapak Ibu, di Mina ini sifat asli atau tabiat asli dari jamaah itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, di depan sudah terlihat Bapak Ibu ya, di depan sudah terlihat tempat melontar jumroh yang 3, jumroh ula, wusta, dan jumroh aqabah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan Bapak Ibu ada 2 mulut terowongan. Lila, kalau Dream Tour itu ada cabangnya nggak di luar kota? Oh, kalau yang untuk kayak Bandung. Nah, ini Bali. Pada waktu kita melaksanakan pada wukuf ibadah Arafah, memakai pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, kalimat yang sama, ya, mengharap kalimat yang sama. Ilahi anta waqti wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah tujuan hamba dan keridhaanmu lah yang kami cari. Itulah arti daripada wahyu yang terakhir yang diterima oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan Bapak Ibu ada kurma yang berwarna kuning. Inilah kurma yang inilah pada Arafah, Bapak Ibu. Iya, dulu mah nggak ada zamannya mama. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah berada di padang Arafah. Kiri kanan pada waktu itu di padang Arafah, Bapak Ibu semuanya ini ya, kiri kanan semuanya akan dipenuhi oleh Ini padang Arafah. Hai Bapak Ibu. Udah banyak pohon sekarang.
tenda-tenda di sini ya. Ya kalau wukuf di sini. Hari Sabtu, Bapak Ibu, hari Sabtu, Masya Allah sangat padat sekali pada kawasan Bapak Ibu, sangat padat sekali. Jadi semuanya yang punya jadwal hari Jumat itu dipindah ke hari Sabtu. Jadi semuanya hari Sabtu, makanya tadi Masya Allah sangat ramai sekali. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية يوم الولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية انت جد يا طه بالنور هداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati samanya denganmu ya Rasul rindu untuk bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya bashir al-khair ya Rasulullah ya dalil an-nur ya Habib Allah ya Habib al-qalbi ya khair al-baraya ya li jita bil haqqi rasul al-hidayah ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah
Ini Jabal Hawa Nabi Adam di sini. Kalau jamaah ONH Plus, tendanya itu persis di bawah apartemen yang Bapak Ibu lihat di depan sebelah kiri ini. Ya, jadi Masya Allah mereka memang dekat ya Bapak Ibu tendanya. Persis di bawah apartemen yang warna coklat di sebelah kiri Bapak Ibu. Sedangkan jamaah haji reguler perjuangan Bapak Ibu ya. Kalau seandainya tendanya untuk ke tempat melontar sebelah kiri ini 8 kilo, jadi setiap harinya harus berjalan kaki berapa kilo? 16 kilo Bapak Ibu, seperti itu ya. Masya Allah, itulah perjuangan jamaah haji reguler. Makanya tidak heran, ya tidak heran jamaah haji Indonesia itu begitu selesai mabit di Musdalifah, dibawa ke tendanya yang ada di Mina, diajak. Ya, karena posisi Gua Hira itu berada di puncaknya Jabal Nur Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap ya atau sangat sering sekali Bapak Ibu, sangat sering sekali Rasulullah. Kadang Rasulullah 1 minggu berada di Gua Hira tersebut, kadang 1 bulan. Disitulah tenda-tenda jamaah haji reguler ditempatkan Bapak Ibu. Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran ya, haji ternyata seperti ini. Bukan cuma real saja yang banyak yang harus dibawa, bukan cuma batu lontaran dari itu aja yang harus dibawa, tapi kesehatan itu harus benar-benar sehat walafiat ya. Fisik juga harus prima Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Ini jemaah haji Indonesia di sini. Alhamdulillah. Nah, kalau hafalan tenda itu Bapak lihat sebelah kanan, ya, jauh ke sebelah kanan sana. Ini jamaah haji reguler ditempatkan di tempat tersebut. Nah ini, alhamdulillah. Ya, di Mina jamaah haji di Mina akan mabit selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Malamnya mabit tanggal 11, siangnya melontar tanggal 11. Malamnya mabit tanggal 12, siangnya melontar tanggal 12 sampai tanggal 13. Bermalam di tenda ini ya, semuanya sudah dipersiapkan oleh negara, tentunya negara mereka masing-masing. Tergantung bagaimana negara memfasilitasi jamaah hajinya masing-masing Bapak Ibu. Ya, jadi jangan heran kalau negara ini Masya Allah fasilitasnya lebih baik dari negara ini. Karena memang mungkin pemerintahan mereka jujur untuk jamaah hajinya memang benar-benar diperhatikan Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Mina Bapak Ibu ya. Masya Allah tenda-tenda yang semoga Bapak Ibu secepatnya bisa merasakan untuk bermalam di tenda-tenda ini. Walaupun fasilitas seadanya, mungkin kasur, 1 kasur bisa ditidurin 3 orang ya, tapi Masya Allah nikmat itu tidak bisa di hotel juga ya. Tiap jamaah punya pengalaman masing-masing tentunya, dan di sini juga tanpa pengetahuan, tanpa disadari oleh jamaah itu sendiri, sifat atau tabiat asli daripada jamaah haji itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebiasaan itu kalau kita makanya tanpa disadari akan terbuka sendiri Bapak Ibu di Mina ini. Sifat asli atau tabiat asli dari jamaah itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, di depan sudah terlihat Bapak Ibu ya, di depan sudah terlihat tempat melontar jumrah yang 3, jumrah ula, wusta, dan jumrah aqabah. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sebelah kanan Bapak Ibu ada 2 mulut terowongan yang terlihat, ada kecil kelihatan, atau Bapak Ibu perhatikan bukit yang ada di sebelah
kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bukit ini persis di balik bukit tersebut jamaah haji reguler ditempatkan Bapak Ibu. Ya, seperti cerita Pak Efis dulu beliau haji jaraknya dari tenda menuju ke tempat melontar 6 kilo. Jadi setiap hari harus berjalan 12 km Bapak Ibu. Ya, persis di balik bukit sebelah kanan ini semua jamaah haji reguler ditempatkan. Kalau Bapak lihat perhatikan ada 2 mulut terowongan. Itu adalah terowongan Mina yang selalu dilalui jamaah haji reguler kalau ingin melontar ke tempat sebelah kiri Bapak Ibu. Ini tempat melontar sebelah kiri. Ya, sebelah kiri Bapak Ibu bangunan yang sudah jadi 5 tingkat ini. Ya, sebelah kiri Bapak Ibu bangunan yang sudah jadi 5 tingkat. Ini adalah tempat melontar yang 3 jumrah ula, wusta dan aqabah. Kalau kita lihat kuncup putih di atasnya itu Bapak Ibu, ini adalah jumrah ula, di tengahnya itu wusta, terakhir itu jumrah aqabah Bapak Ibu. Inilah hamparan tenda yang ada di Mina kiri kanan seperti yang Bapak Ibu lihat. Kalau jamaah ONH Plus, tendanya itu persis di bawah apartemen yang Bapak Ibu lihat di depan sebelah kiri ini. Ya, jadi Masya Allah mereka memang dekat ya Bapak Ibu tendanya. Persis di bawah apartemen yang warna coklat di sebelah kiri Bapak Ibu. Sedangkan jamaah haji reguler perjuangan Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya tendanya untuk ke tempat melontar sebelah kiri ini 8 kilo, jadi setiap harinya harus berjalan kaki berapa kilo? 16 kilo Bapak Ibu. Seperti itu ya. Masya Allah, itulah perjuangan jamaah haji reguler. Makanya tidak heran jamaah haji Indonesia itu begitu selesai mabit di Musdalifah, dibawa ke tendanya yang ada di Mina, diajak melontar jumrah aqabah, sudah tidak kembali ke tenda lagi sampai selesai haji, bingung tendanya di mana. Ya, Bapak Ibu, karena tidak ada tanda-tanda khusus Bapak Ibu yang diberikan kepada tenda-tenda seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Ya, tendanya seperti ini. Nanti di depan kita akan kita akan lihat Bapak Ibu. Ya, di depan kita akan lihat setelah terowongan. Kalau Bapak Ibu ingin tahu terowongan Mina itu seperti apa, persis seperti terowongan yang kita lalui di depan ini. Nah, terowongan Mina itu persis seperti ini yang selalu dilalui oleh jamaah haji reguler. Nanti begitu lewat terowongan kita perhatikan sebelah kanan, disitulah tenda-tenda jamaah haji reguler ditempatkan Bapak Ibu. Masya Allah. Sekarang Bapak Ibu sudah mempunyai gambaran ya, haji ternyata seperti ini. Bukan cuma real saja yang banyak yang harus dibawa, bukan cuma batu lontaran dari itu aja yang harus dibawa, tapi kesehatan itu harus benar-benar sehat walafiat ya. Fisik juga harus prima Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah ini jemaah haji Indonesia. Nah ini. Alhamdulillah. Nah ini. Nah, kalau hamparan tenda itu Bapak lihat sebelah kanan. Ya. Jauh ke sebelah kanan sana. Ini jamaah haji reguler ditempatkan di tempat tersebut. Nah ini. Alhamdulillah. Ya, di Mina jamaah haji di Mina akan mabit selama 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Malamnya mabit tanggal 11, siangnya melontar tanggal 11. Malamnya mabit tanggal 12, siangnya melontar tanggal 12 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan di haji itu juga Bapak Ibu ada istilah hotel. Sebentar lagi, 10 menit lagi akan zuhur Bapak Ibu. Sekali lagi kembali ke Bapak Ibu. Untuk tidak ikut rombongan pada siang hari ini, supaya nanti tidak ditunggu dan tidak dicari-cari, silahkan lapor ke Mbak Dina ya, yang lebih tahu ibu kamar berapa seperti itu. Ya, kalau cuma mau kena biasa nggak pernah dikasih menyawa dulu. Perempuan itu sih sebenarnya Bapak Ibu sudah jelas hukum perwangi dia sudah jelas. Haram dia perempuan pakai parfum, apalagi kalau pakai parfumnya itu wah sampai
laki-laki itu ke belakang Pak, masa sampai ke belakang mau parfumnya itu jelas hukumnya haram, tidak ada ya, itulah sekarang ini haram hukumnya, pokoknya intinya haram, nggak boleh. Alhamdulillah. Adik Bapak Ibu silakan aja. Pohon kurma sama pohon gini ya. Arab ini. Arabian Oud. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak Innal labbaik. hamda Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika Labbaik lak. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma Labbaik labbaik. la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal wal hamda ni'mata wan laka ni'mata wal mulk la syarika lak. la syarika Labbaik lak. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak Innal labbaik. hamda Innal wal hamda ni'mata wal ni'mata laka wal mulk wal la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Mudah-mudahan Allah Bapak Ibu terima di Jakarta menerima barang bagasi Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu menerima barang bagasi sekaligus akan dikasih jam per orang 5 liter ya, jam per orang 5 liter, dan insya Allah besok kita akan check out dari hotel pukul 8:30. Sekali lagi setelah sarapan 8:30 kami harap Bapak Ibu sudah berkumpul di lobi semua. 9 terus insya Allah kita akan bergerak menuju ke Jeddah. Di Jeddah selain Bapak Ibu akan diantar menuju ke tempat pelontaran terakhir ya, Jabal Aqabah. Sekaligus nanti kita akan melewati Masjid Qisas, tempat di mana eksekusi Qisas biasa dilakukan di Jeddah. Kalau seandainya besok ada eksekusi Qisas, silakan Bapak Ibu nanti boleh menyaksikan sendiri, bisa turun dari bus ini, bisa langsung melihat proses hukuman Qisas tersebut. Kemudian kita akan melewati Maqbarah Hawa ya, Maqbarah Hawa. Setelah itu kita akan drop langsung di Palat atau di Kornes ya. Disitulah Bapak Ibu dikasih waktu lumayan panjang ya. Nanti insya Allah Bapak Ibu akan melaksanakan sholat jamaah takdim zuhur dan asar di Kornes atau di Palat. Kebetulan di sekitar parkir bus kita juga ada masjid, silakan Bapak Ibu ya. Zuhur sudah asar sudah aman, tinggal Bapak Ibu memikirkan maghrib dan isya menjamak ya, karena sholat itu sangat penting sekali Bapak Ibu, sangat penting sekali sholat ini. Di akhirat Bapak Ibu, di hari penghisaban, di hari pengadilan kita, kalau sholat kita tidak benar, apapun yang Bapak Ibu lakukan di dunia ini, sedekahnya kayak apapun, puasanya kayak apapun, tapi sholatnya tidak benar, semuanya tidak dihiraukan oleh Allah SWT, semuanya tidak benar kalau sholatnya tidak benar. Makanya sholat ini Masya Allah sangat penting sekali di kehidupan kita Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak pernah sholat, kita tentunya pernah mengalami zaman jahiliyah ya Bapak Ibu. Kita bisa pikir ya, setiap kita pernah mengalami zaman jahiliyah juga. Entah itu zaman jahiliyah itu dengan kekuatan yang macam-macam Bapak Ibu. Entah itu kita pernah meninggal. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallah. Ibu kata
kita ke mall nyeker. Iya, dadah. Kita lihat kakinya. Pakai sendal, nggak aci, nggak aci. Si botak. Ya Allah, asik sih. Silakan memakai kacamata hitam. Boleh bawa silakan yang perempuan yang memakai kacamata hitam karena lapangan sangat silau sekali ya. Boleh dihargai warna. Silakan yang punya kacamata hitam silakan dipakai karena sangat membantu sekali. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu sebentar lagi kita akan sampai di hotel. Sebelum turun, bagaimana biasa barang-barang Bapak Ibu tolong diperiksa, jangan sampai ada yang Iya kalau sekarang. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu.